Goed gevoel nog, ook al hebben we verloren. Weer 90 minuten gespeeld. Shin Tae-yong temukan penyerang ganas timnas Indonesia yang siap menghancurkan Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah winger Borneo FC, Stefano Lillipali. Stefano Lillipali terus menunjukkan dirinya belum habis meski kini berusia 33 tahun. Setelah mencetak 11 gol dan 17 assist dari 31 laga Liga 1 2023 hingga 2024, Stefano Lillipali melanjutkan catatan apiknya musim ini. Stefano Lillipali mencetak 1 gol dan 1 assist saat Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang di pekan pembuka Liga 1 2024-2025. Ia menjadi satu-satunya pemain depan berlabel timnas yang mencetak gol dan assist di laga perdana Liga 1 2024 hingga 2025. Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman gagal mencetak gol maupun assist. Dimas Derajat jadi yang paling mendingan, karena mencetak 1 assist saat Persib Bandung menang 4-1 atas PSBS Biak. Karena itu, tak ada alasan lagi bagi Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Stefano Lillipali. Meski pernah dianggap tidak memiliki fisik yang kurang bagus, ex-pemain FC Utrecht ini dapat diandalkan di babak kedua. Umpan-umpan silang, tusukan maupun penyelesaian akhir yang aduhai merupakan beberapa kelebihan pemain yang satu ini. Stefano Lillipali sendiri siap ketika ditanya apakah bersedia kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Ia mengatakan selalu bangga ketika mendengar kata timnas Indonesia. Saya fokus untuk Borneo, tapi buat timnas Indonesia saya selalu siap. Walaupun dipanggil atau tidak, saya bangga dengan timnas Indonesia, kata Stefano Lillipali kepada awak media. Disaksikan 4 asisten pelatih timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, Shin San-gyu, Jo Byung-guk, dan Choi In-cheol. Yeom Ki-hun yang merupakan pelatih striker baru timnas Indonesia tampak serius melihat aksi pemain Semen Padang dan Borneo FC. Ia beberapa kali berbincang dengan Choi In-cheol sambil memegangi daftar susunan pemain yang bertanding. Pemain kelahiran Arnhem, Belanda itu merupakan pemilik 29 caps bersama tim nasional Indonesia senior dengan catatan 2 gol dan 6 assist. Namun belakangan namanya mulai jarang memenuhi daftar skuad yang dipanggil Shin Tae-yong. Terakhir kali Lillipali dipanggil ke tim Merah Putih saat agenda FIFA Matchday pada September 2023. Kala itu, dia turun sebagai pemain pengganti dan mencatatkan 1 assist saat Indonesia mengalahkan Turkmenistan 2-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 8 September 2023. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada Selasa 10 September 2024 malam WIB, timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua. Inilah pemain keturunan darah Palembang, Daan Rots, siap gabung timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada pemain keturunan berdarah Palembang ingin bergabung timnas Indonesia. Nama lengkapnya Samuel Daniel Rots, biasa dipanggil Daan Rots. Dalam keterangannya, Daan Rots bermain dengan posisi lini depan. Daan Rots sudah DM Ketua PSSI Erick Thohir agar dapat memanggilnya. Inilah pemain keturunan darah Palembang, Daan Rots, siap gabung timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Daan Rots mengaku memiliki darah keturunan Indonesia Belanda. Kakeknya lahir di Palembang Kota Pempek.
Saat ini usianya masih 22 tahun. Daan Rots membela klub FC Twente Liga 1 Belanda. Sementara manajer Timnas Indonesia Soemarji memastikan Indonesia menambah pemain keturunan. Pemain keturunan sedang dalam proses melalui PSSI yang dipimpin langsung Ketua PSSI Erick Thohir. Soemarji belum mengetahui siapa saja pemain keturunan yang akan bergabung Timnas Indonesia. Pemain keturunan yang direkrut adalah pemain posisinya dibutuhkan pada Timnas Indonesia. Soemarji penambahan pemain keturunan selesai, sebelum pertandingan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai. Indonesia tergabung dalam grup C. Isinya ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 3 negara berpengalaman di Piala Dunia yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Martin Paes menjadi sangat penting gabung Timnas Indonesia, kiper andalan ini masih dalam proses di persidangan pengadilan CAS FIFA. Martin Paes gabung Timnas Indonesia, Timnas masuk grup neraka, hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi grup C, Indonesia butuh kiper mampu menghalau tendangan cepat tim lawan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae yang siap menghadapi grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae yang tidak peduli siapapun lawan Indonesia. Antusias Shin Tae yang ingin membawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pemain keturunan asal Belanda, Mees Hilgers nyaris berhasil dinaturalisasi PSSI untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Mees Hilgers yang musim ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda menjadi salah satu target PSSI yang akan dinaturalisasi beberapa waktu lalu. Mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Mees Hilgers sebenarnya sudah dilakukan. Namun, secara tiba-tiba pemain berusia 22 tahun itu berubah pikiran sehingga proses naturalisasi tidak bisa dilanjutkan. Mees Hilgers ini sedikit lagi waktu itu, tiba-tiba mengatakan belum ready, kami tidak tahu kenapa, ujar Hassani dikutip dari akun YouTube Hassani's Corner. Hassani memperkirakan, penampilan Hilgers bersama klubnya tengah menanjak dan menjadi andalan bagi FC Twente. Dikutip dari laman Transfermarkt, Mees Hilgers musim ini mencatatkan 17 penampilan di seluruh kompetisi bersama klubnya. Bahkan, dia tercatat hanya absen dalam 3 pertandingan karena menderita cedera. Maka dari itu, Hassani memaklumi sikap Mees Hilgers yang akhirnya menyatakan belum siap membela skuad Garuda. Sepertinya kalau melihat grafik di klubnya, dia sangat bagus, ucapnya. Menurut Hassani, pemain berposisi bek tengah ini masih berharap bisa mendapatkan panggilan dari Timnas Belanda. Terlebih, dia sempat membela Timnas Belanda U21 pada 2022 lalu. Tentu dia memilih untuk dipanggil di Timnas Belanda. Jadi kita hargai itu, karena Timnas Belanda berada di elit dunia, katanya. Kisah Milien Manhoef striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. PSSI kini tengah gencar mengincar pemain-pemain keturunan untuk menambah daya gedor Timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang kini tengah diincar adalah Milien Manhoef. Pemain tersebut mungkin masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia, padahal Manhoef sudah cukup punya nama di Belanda. Milien Manhoef merupakan winger kanan dengan nilai pasar 60 miliar rupiah dan memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sedangkan ibunya berasal dari Suriname. Manhoef lahir di kota Beemster, Belanda, pada 3 Januari 2002 silam. Ia mengawali karirnya sebagai pesepak bola dari VPV Purmerstein, 2006 hingga 2010, ZE Burgia, 2010, AFC Amsterdam, 2011 hingga 2016. Dan Vitesse, 2016 hingga 2020. Saat di Vitesse, Manhoef harus merangkak dari level umur hingga akhirnya bisa tembus ke tim senior. Bahkan saat dipercaya untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie 2022 hingga 2023, Milien Manhoef berhasil tampil produktif. Dilansir dari catatan Transfermarkt, di musim lalu Manhoef tercatat tampil dalam 33 pertandingan dengan sumbangan 9 gol dan 5 assist. Sedangkan di musim 2023 hingga 2024 ini Manhoef baru mencatatkan 7 penampilan dengan torehan 1 gol. Di level Timnas Belanda, Milien Manhoef pernah membela Timnas Belanda U16, U17, dan U21 dalam beberapa kompetisi.
Sayangnya, ia belum berhasil meyakinkan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman sehingga belum naik ke tim senior. Padahal, menurut akun pemandu bakat F-Talents Cout di Twitter, Mylian Manhoef dinilai memiliki gaya permainan seperti Mohamed Salah, pemain bintang Liverpool. Dengan catatan mentereng Mylian Manhoef di Belanda dan diakui memiliki gaya permainan bak pemain bintang, tak heran jika PSSI dan Shin Tae-yong kepincut. Terlebih saat ini timnas Indonesia memang sedang membutuhkan pemain di lini depan. Demikian informasi mengenai Mylian Manhoef, striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Breaking news, PSSI keluarkan pernyataan soal rumor Kevin Dix dan Ula Romeni segera jalani proses naturalisasi. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengonfirmasi pihaknya sama sekali belum melakukan proses naturalisasi kepada dua pemain keturunan ternama, Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Ula Romeni, FC Utrecht. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, kata Arya saat dikonfirmasi awak media, tak mau isu di atas melebar terlalu luas. Dalam beberapa hari terakhir tersiar kabar PSSI akan melakukan pendekatan kepada Kevin Dix dan Ula Romeni, PSSI mengusahakan menaturalisasi dua pemain tersebut. Rumor ini mencuat seiring kesuksesan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua nama ini muncul karena mereka memang mempunyai kualitas. Kevin Dix merupakan bek tanggung yang bermain di FC Copenhagen. Sementara itu, Ula Romeni biasa bermain sebagai penyerang dan winger kanan. Pemain berusia 23 tahun ini bermain untuk klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Harapannya kehadiran mereka dapat mendongkrak performa timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sebab, persaingan di babak tersebut akan semakin sengit dan perjuangan skuad Garuda untuk mentas di Piala Dunia 2026 otomatis semakin berat juga. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan pemain berkualitas tinggi. Tak heran nama yang dikaitkan akan dinaturalisasi adalah Kevin Dix dan Ula Romeni yang memang mempunyai kualitas. PSSI sedang merancang strategi demi bisa menggaet dua pemain keturunan baru masuk ke timnas Indonesia. Menurut pengakuan Arya Sinulinga, dua pemain naturalisasi ini namanya tidak terlalu santer terdengar di media, tak banyak orang yang membicarakannya. Dan saat ini pihak PSSI yang jelas sedang mengurus semua proses kepindahan kewarganegaraan dari dua pemain rahasia ini. Hal tersebut disampaikan Arya Sinulinga saat sedang berbincang santai dengan Valentino Simanjuntak dalam sebuah podcast YouTube. Yang pasti kita lagi urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-namanya agak di luar dari yang sudah beredar, kata Arya Sinulinga. Kevin Dix kah, Mes Hayalelgeeres? Meski demikian Arya Sinulinga tidak mau memberitahu secara detail sosok dari pemain naturalisasi yang ia maksud ini. Hanya saja Arya Sinulinga menyebut posisi dari kedua pemain rahasia yang akan dinaturalisasi ini. Nantilah, tapi yang pasti ada posisi tengah sama belakang, jawab Arya Sinulinga. Sementara ini PSSI juga masih mengusahakan untuk merekrut pemain asing di posisi depan, striker, agar tim asuhan Shin Tae-yong semakin gahar lagi. Media asal Vietnam menyoroti kebijakan Shin Tae-yong jelang laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya ia baru memanggil pasukan Garuda benar-benar mepet dengan waktu pertandingan. Perlu diketahui, perjalanan timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September 2024 ini. Pertama Garuda akan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. Lalu beberapa hari setelahnya, tepatnya pada 10 September 2024, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan Agustus 2024, maka waktu persiapan Shin Tae-yong jelas cukup mepet. Kendati demikian, Shin Tae-yong nyatanya baru akan memanggil pasukannya untuk mempersiapkan diri melawan Arab Saudi itu pada 29 Agustus 2024 mendatang. Itu berarti ST hanya memiliki waktu kurang lebih 1 minggu saja.
Keputusan Shin Tae-yong yang memanggil skuad timnas Indonesia untuk menjalani pusat latihan (TC) di waktu yang dekat dengan pertandingan lantas dilirik media asal Vietnam, TAO 247. Menurut media Vietnam tersebut, Shin Tae-yong terlalu berani karena hanya mempersiapkan tim ketika sudah dekat dengan jadwal pertandingan. Sekarang merupakan waktunya untuk fokus demi timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya bahkan jadwal latihan dijadwalkan pada 2 September 2024 alias 3 hari sebelum melawan timnas Indonesia. Tidak bisa dipungkiri banyak sekali pemain-pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di Eropa, salah satunya Belanda. Meski begitu, banyak juga pemain-pemain keturunan itu yang belum mau membela timnas Indonesia. Pencarian pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia dimulai dari era PSSI dipimpin Muhammad Iriawan. Proses pencarian pemain-pemain keturunan pun berlanjut di era Erick Thohir, bahkan lebih banyak. Tercatat sampai saat ini ada sekitar tambahan 9 pemain keturunan di timnas Indonesia. Mereka adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, Jay Itzes, Nathan Choeon, Kelvin Verdong, Tom Haye, dan Martijn Paes. Bahkan, PSSI masih terus berburu pemain-pemain keturunan demi membela timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa pemain pun didekati oleh PSSI, salah satunya Ulla Romeni. Meski begitu, belum ada kabar pasti apakah pemain tersebut mau membela timnas Indonesia atau tidak. Dilansir dari YouTube pribadinya, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan ada faktor besar yang membuat pemain-pemain keturunan menolak dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Kata Arya, para pemain keturunan tersebut masih berhasrat ingin membela negara asalnya, terlebih di Indonesia tidak ada dua kewarganegaraan, berbeda dengan beberapa negara lain. Selain itu, para pemain keturunan masih sangat muda dan masih ingin mengembangkan karirnya. Pemain tersebut merasa bahwa dia masih mungkin main di timnas yang sekarang, negara asalnya. Biasanya itu, kata Arya, ia tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. Sebab, hal itu sangat berkaitan dengan masa depan si pemain tersebut. Jadi mereka itu penuh pertimbangan. Masyarakat Indonesia harus bisa memaklumi pilihan dari pemain keturunan itu. Kita harus maklumi. Nggak boleh kita hina mereka, nggak boleh juga kita bilang soal merah putih. Bukan soal itu, ini soal masa depan hidup dia, pilihan-pilihan hidup dia. Jadi kita harus hargai. Jadi biasanya kegagalannya hanya di situ, bukan hal lain-lain, pungkas Arya. Tidak ada kabar positif soal naturalisasi pemain keturunan Ulla Romeni, di lain sisi ada David Jonathans yang juga merupakan pemain keturunan dengan profil mentereng. Belakangan kencang berembus kabar soal Ulla Romeni dan Kevin Dix yang bakal dinaturalisasi, tapi pernyataan terbaru Erick Thohir bikin kondisi kian tak jelas. Ketua Umum PSSI itu menyebut tidak bisa mengonfirmasi kabar ini karena belum ada perjanjian hitam di atas putih antara PSSI dengan kedua pemain tersebut. Jika Ulla Romeni tidak ada kepastian, PSSI masih bisa mengalihkan bidikannya kepada pemain keturunan lain yang mentas di Eropa, yaitu David Jonathans. Jonathans punya profil mentereng karena saat ini tercatat sebagai pemain Bayern Munchen, klub raksasa di Jerman dan Eropa. Sebetulnya informasi soal David Jonathans punya darah keturunan Indonesia sudah beredar sejak tahun lalu saat timnas Indonesia U20 diproyeksikan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Dilansir dari berbagai sumber, Jonathans lahir di Belanda pada 26 Januari 2004. Namun ia punya darah keturunan Luxembourg dan Indonesia sehingga ia bisa membela di antara ketiga negara tersebut. Posisi aslinya adalah seorang winger kiri, tapi ia juga bisa beroperasi sebagai penyerang tengah dan winger kanan, sama seperti Ulla Romeni. Karir sepak bolanya dimulai di Luxembourg dengan bermain untuk klub Swift Hesprange. Sampai saat usianya 16 tahun ia diboyong oleh Bayern Munchen pada Juli 2020. Satu musim di tim Bayern Munchen U17, Jonathans menembus tim U19 Bayern pada 2021. Setelah 2 musim di sana, ia promosi lagi ke tim Bayern Munchen 2 atau tim pelapis dari tim utama Bayern.
Sepanjang musim 2023-24 kemarin, Jonathan tampil dalam 26 pertandingan regional Liga Bayern atau kasta keempat di piramida kompetisi Jerman. Ia tampil cukup menjanjikan dengan torehan 2 gol dan 3 assist buat Munchen 2. Punya potensi cukup besar sebagai pemain depan, PSSI nampaknya akan cukup sulit untuk menaturalisasi Jonathan karena ia sudah memilih membela Luxembourg di kancah internasional. Bahkan Jonathan sudah membela Luxembourg sejak timnas U15 hingga pada Juni 2023 lalu ia melakoni debut buat timnas senior Luxembourg. Sejauh ini David Jonathan sudah mengantongi 3 caps buat timnas Luxembourg. Ia juga sempat diturunkan sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Belgia di FIFA Matchday pada 8 Juni 2024. Pelatih Australia waspada Mees Hilgersdaan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ogah kalah dengan timnas Indonesia, Australia tunjuk asisten pelatih baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tak ingin kalah dengan timnas Indonesia, Australia juga memanggil asisten pelatih anyar. Sebelumnya timnas Indonesia lebih dulu mengumumkan perekrutan asisten pelatih baru untuk melatih ketajaman striker. Shin Tae-yong merekrut legenda Kalik, Yeom Ki-hun jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh Sports Chosun. Pelatih Yeom, yang meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu dan bekerja untuk akademi klub, akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong, tulis Sports Chosun. Kini, lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Australia juga melakukan langkah serupa. Lewat laman resmi federasi, Australia mengumumkan tambahan asisten pelatih, Luke Wilkshire untuk jadi staf pelatih kepala Graham Arnold. Luke Wilkshire semasa jadi pemain berposisi sebagai bek kanan, gelandang bertahan dan gelandang sisi kanan. Ia memiliki 80 caps untuk timnas Australia, termasuk 2 penampilannya di Piala Dunia 2006 dan 2010. Wilkshire akan bergabung dengan tim teknis Graham Arnold yang juga terdiri dari Rene Meulensteen, John Crowley, Adam Barbera dan Hugh Cox, tulis laman resmi timnas Australia.